Dusun Wangun ugi medali ingkang kula hormati Bapak Sekdes yang saya hormati dan kasih kaur perangkat desa Daliwangun ugi saking pengurus BUMDes yang saya hormati, dari tokoh pemuda yang saya hormati, dari UMKM yang hadir yang saya hormati, terutama wabil khusus Ibu Nur Azhar yang kau hormati dan segenap tim dari PRI Dapur Sugio yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir mengajar di Balai Desa Daliwangun ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama akan bermanfaat dan juga maslahah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta beliau yang sudah memberikan suri teladan dan juga petunjuknya pada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya sampaikan atas nama Kepala Desa Daliwangun, ahlan wa sahlan, selamat datang dari Ibu Nur Azhar dan juga semua tim dari PRI Sugio yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Begitu juga para undangan dari sedoyo perangkat dan juga pengurus BUMDes, pemuda dan juga UMKM yang hadir, yang saya undang walaupun lewat WA mawon ini, alhamdulillah bisa hadir. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya semuanya atas kehadiran panjenengan studio. Maka pindah malih berucapkan matur suwun tansah kadang-kadangipun lan ngapunten menawi dalam acara ini ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan ke panjenengan bahwa di Desa Daliwangun ini memang potensi sangat gimana ya, kurang menjanjikan, baik dari potensi kewilayahan, juga potensi UMKM-nya dan juga produk-produk yang lain. Sehingga kami juga ingin menggali itu, bagaimana caranya mungkin bergabung termasuk pada acara pagi hari ini yang sudah kita laksanakan. Ada pendampingan dari BRI yang ikut program Desa Brilian. Ini dengan harapan agar nanti Desa Daliwangun ini memunculkan potensi-potensi yang kiranya belum tergali dan kita belum bisa memberikan PAD pada desa dengan adanya pendampingan dan juga nanti petunjuk dari BRI setelah kita yang sudah melaksanakan bersama di program Desa Brilian ini, agar ke depan Daliwangun bisa lebih maju dan juga sejahtera. Ini harapan kami. Kemudian perlu juga saya sampaikan pada panjenengan sedoyo bahwa program ini sebenarnya langsung dari pemerintah pusat, yang tentu soal kerjasamanya dengan BRI saya tidak tahu secara teknis, tapi di dalam pelaksanaannya memang BRI di dalamnya yang memberikan dukungan dan juga secara teknis sampai hari ini bisa kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih pada BRI. Kemudian perlu juga diketahui bahwa Desa Brilian ini kemarin proses dari Zoom pelatihan ini kurang lebih satu Indonesia itu ada 450 desa. Jadi ada 450 desa. Kemudian lama pelaksanaan 1 bulan lebih. Jadi mulai tanggal 13 Juni sampai 24 Juli. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan, dan alhamdulillah untuk Desa Daliwangun bisa masuk di 40 besar. Dan ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Desa Daliwangun dan se-Indonesia. Dari 450 desa diambil 40 desa dan alhamdulillah masuk. Kemudian dari 40 desa itu diambil lagi dan itu dapat pendampingan itu 15 desa.
Dan di Lamongan ini hanya satu yang masuk di Desa Turi, Desa Turi. Kemudian yang masuk di 40 besar ini Desa Kali Tengah, Kecamatan Kali Tengah, sama dari Wangun dan juga Turi itu. Nah, ini alhamdulillah ini suatu progres yang baik dan perlu kita dukung, dan ke depan mari kita laksanakan program-program selanjutnya, dan tentu saja saya juga berharap pendampingan dari BRI. Kemudian alhamdulillah dalam hal ini Pak, ini sebenarnya paling berjasa dalam daerah Pak. Terus terang saja, untuk Zoom ini saya sendiri mengikuti jarang-jarang dan tidak bisa mengikuti sampai selesai. Dan untuk daerah selalunya bahwa Zoom ini saya wajibkan untuk mengikuti sampai selesai, dan di situ ada juga pertanyaan-pertanyaan, ada juga apa ya, untuk tesnya semuanya sudah Mbak Era, dan saya ucapkan terima kasih Mbak Era untuk pelaksanaan Desa Brilliant ini sudah bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan masuk di 40 besar. Dan semuanya juga atas dukungan konco-konco perangkat semuanya. Hanya saja memang Zoom ini sebenarnya kalau memang mengikuti bisa semuanya bisa boleh, tetapi memang karena waktu dan tugas masing-masing sehingga kita juga tidak bisa mengikutkan semuanya. Tapi alhamdulillah semua dari awal hingga akhir dari Wangun selalu mengikuti dan tidak ada absen. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kami juga ada produk unggulan. Salah satunya ya batik tulis khas Desa Dari Wangun Ibu. Nah, termasuk yang pandai dan eksekutornya ini Mas Basuki, dan ini sarjana seni memang, dan alhamdulillah sampai hari ini produknya sudah kemana-mana. Tapi memang untuk pelayanan masih belum bisa memenuhi, untuk produknya masih terbatas, sehingga ini nanti saya harapkan bisa berkembang. Memang sampai hari ini kelemahan masih di SDM Ibu, jadi untuk pesanan sudah banyak tetapi belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Kemudian untuk produk-produk unggulan ini termasuk Mbak Nilam dan yang lain, ini juga dalam hal produk-produk makanan ini UMKM. Nah, ini juga nanti perlu disupport dan juga pendampingan dari BRI agar ini nanti bisa berkembang dan menjadikan kesejahteraan terutama di beliaunya yang bersangkutan, dan juga menjadi nama baik di Desa Dari Wangun. Ini yang saya sampaikan dari beberapa kegiatan yang tentu saja nanti setelah ini ada secara teknis dari BRI, mungkin ada testimoni dan juga yang lain. Saya juga siap untuk mengikuti agar pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Desa sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah warga desa yang mungkin diwakili oleh aparat desa yang ada di sini. Jadi seperti yang dikatakan Pak Desa tadi, bahwa Desa Brilliant ini memang bukan program dari BRI, tapi program dari Kemendes, ya, Kementerian Desa yang difasilitasi oleh BRI. Artinya disponsori oleh BRI. Semua hadiah yang diberikan itu berasal dari BRI, tapi programnya, penilainya itu semua dari Kemendes. Jadi kami tidak ikut campur tentang hasil daripada desa ini sendiri. Hanya kami minta kepada teman-teman mantri untuk mendaftarkan desa binaannya. Dan kebetulan Desa Dari Wangun ini didaftarkan oleh Mas Rocky. Semua sudah kenal Mas Rocky ya? Oh, kenal ya? Ya, siapa tahu nggak kenal desa. Jadi didaftarkan oleh Mas Rocky untuk menjadi peserta Desa Brilliant. Ya. Tetapi jauh sebelumnya saya sudah mengenal Desa Brilliant, Desa Dari Wangun, ya, karena saya sudah mengenal batiknya. Ya, saya sudah juga mengenal produk batiknya. Jadi sebelum saya ingin didaftarkan, saya sudah mengenal batik Dari Wangun. Bahkan batik Dari Wangun ini sudah merambah ke tingkat pusat, gitu kan. Sudah diikuti pameran tingkat BUMN
BUMN, ya meskipun waktu itu belum disponsori oleh BRI. Kemudian batik dari luar negeri juga sudah kita masukkan dalam kayak semacam Shopee-nya BRI itu ada namanya Loka-Loka, itu sudah masuk juga itu di ininya BRI. Jadi batik dari Wangun ini sudah menjadi UMKM binaannya BRI, dan dalam waktu dekat insya Allah kami juga sudah memberikan bantuan, kami akan memberikan bantuan sarana prasarana kepada batik dari Wangun, yaitu berupa showcase ya Mas ya, showcase. Nah nanti itu penyerahannya juga nanti akan kami seremonialkan. Nah apa sih keuntungannya menjadi desa brilian? Cuma ngerepot ya ikut 14 kali pertemuan ya kayak sampai berjam-jam dulu di situ. Nah, keuntungannya adalah setelah menjadi desa brilian, desa ini akan menjadi perhatian daripada BRI. Ya, banyak program yang akan kami laksanakan di desa ini. Satu yang paling menonjol adalah kami akan memberikan beasiswa kepada 15 siswa sekolah di desa dari Wangun. Ya, itu tanpa harus mengajukan, tanpa harus proposal segala macam, tapi itu otomatis kami berikan. Nanti kami serahkan ke desa mencari 15 anak ini, siapa yang akan kami berikan? 5 siswa SD, 5 siswa SMP, dan 5 siswa SMA. Ya, nah dari siswa ini boleh dia berprestasi di sekolah atau dia berprestasi di luar sekolah. Misalnya nih, dia ada satu anak tidak berprestasi di sekolah, tapi dia juara MTQ atau juara ngaji di kampusnya, atau di tingkat kabupaten, atau juara olahraga di tingkat kabupaten, itu boleh dipilih sebagai penerima beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tahun kami akan memberikan bibit pohon unggulan yang diingini oleh desa. Ya, misalnya nih di desa yang agak kering atau apa, itu cocoknya pohon apa? Oh, kami mintanya pohon alpukat, atau kami mintanya pohon rambutan, atau pohon apa aja yang diingini desa. Itu setiap tahun kami berikan dalam jumlah 2000 bibit. Dan bibitnya itu bibit unggulan. Jadi kita tidak beli di penjual-penjual bibit sembarangan di pinggir jalan, enggak. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Jadi bibit ini adalah bibit-bibit unggulan. Ya, mau minta apa aja? Kami mintanya rambutan, mangga, alpukat, boleh. Ya, sejumlah 2000 bibit. Nah, nanti penanamannya terserah di mana. Ya, ada di lahan desa atau mungkin ada di rumah-rumah penduduk, monggo terserah. Nah, kemudian di tahun depan, desa dari Wangun ini boleh ikut lagi. Nah, kita perbaiki yang kemarin belum sempat kita perbaiki. Ya kan? Seperti itu. Kemudian di desa dari Wangun kita tahu bahwa produk unggulannya ada batik. Tapi kan di sini pasti ada petani. Ya, Pak. Ada petani padi, ada petani sayur, ada petani cabai mungkin ya kan? Ada tembakau mungkin. Kemudian ada peternak ayam, ada peternak kambing, ada peternak sapi. Ya kan? Nah, itu semuanya bisa kami kasih bantuan secara gratis. Ya, misalnya nih, oh peternak sapi kami itu butuh mesin chopper, Bu. Minta sama Pak Roke, kita butuh mesin chopper nih untuk pengolahan mesin potong rumput untuk pakan ternak gitu kan. Boleh minta, dikasih gratis. Syaratnya apa? Syaratnya setiap usaha itu harus dibikin kelompok usaha. Ya. Kemudian setiap anggota dari kelompok itu wajib punya rekening simpanan BRI. Ya, wajib punya rekening simpanan BRI. Misalnya nih, di sini ada peternak sapi, ada 30 orang yang tersebar di 3 dusun misalnya. Ya kan? Boleh dibikin kelompok peternak sapi dusun A, kelompok peternak sapi dusun B, kelompok peternak sapi dusun C. Ya kan? Masing-masing dusun minta mesin chopper, satu
dusun minta misalnya 2 mesin chopper, ya kan? Boleh, kami berikan boleh. Atau misalnya peternak ayam, kami butuh Bu peremajaan kandang misalnya, kandangnya bambunya kanan kiri lepas, perlu diperbaiki, boleh minta ke BRI. Syaratnya itu tadi harus bikin kelompok di mana semua kelompoknya harus punya rekening Simpedes atau rekening BRI apapun. Nah, kemudian setelah diberikan bantuan itu, seluruh penjualan dari produk-produk itu selayaknya melalui rekening BRI. Tidak berarti harus dibekukan di BRI, enggak. Tapi kalau misalnya mari dodol sapi, ya kok ditaruh di Simpedesnya kita, gitu kan? Ya, nggak perlu modalnya. Untungnya saja, misalnya nih modalnya sapi itu 1 juta, terjual 1.200.000, berarti kan untungnya 200 ya Pak ya? 200-nya disimpan, 1 jutanya mungkin dipakai pulaan maneh, ya kan? Gitu. Kemudian ada lagi, nanti pas butuh, ternyata yang kita simpan itu kita butuhkan, ya boleh diambil lagi, nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada transaksinya di BRI, ada simpanannya di BRI. Kenapa? Karena siapa tahu mesin choppernya rusak, ya perlu diganti, itu boleh minta lagi. Tapi dengan catatan kita lihat di simpanannya para peternak, para petani, bergerak nggak atau ada bertransaksi nggak. Kalau dari awal buka 50.000 ada terusan tak tahu, artinya nggak bekerja, nggak berusaha, nggak laba gitu loh, iya kan? Nah iya, padahal dikasih bantuan sarana, dikasih bantuan mesin itu supaya produksinya meningkat, iya Bapak Ibu. Nah tadi saya dengar ceritanya Mas Rocky, katanya di sini itu butuh kandang komunal, ya kan? Nah, boleh kami bikinkan Pak, boleh, kami bikinkan boleh. Saya pernah bikinkan peternak sapi yang di Trenggalek sana, pernah di Tulungagung sana, pernah saya bikinkan kandang komunal. Ya tapi itu para peternak sapi kalau udah jualan, apalagi kalau udah hari raya Idul Adha, ya keuntungannya masuk ke BRI. Ojo nambang sebelah tok, ojo langsung ditukono emas, TV, ojo, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti kandang komunalnya rusak atau perlu perbaikan atau perlu renovasi atau perlu peremajaan, itu kita gampang ngasihnya. Oh iya, ternyata transaksinya jalan. Tapi kalau nggak ada transaksi, loh lah kok kita ngasih bantuan lagi, yang kemarin kita ngasih bantuan lagi nggak ada kok efeknya ke BRI, tabungannya nggak nambah gitu. Bukan berarti harus nambah, nggak bisa diambil lagi, boleh, tapi paling tidak kami pengen tahu bantuan ini bermanfaat enggak. Ya, kalau bermanfaat berarti tabungannya bertransaksi. Kalau nggak bermanfaat, kalau nggak bertransaksi, kami pikir bantuannya nggak bermanfaat, jadi nggak perlu dikasih lagi, gitu loh. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi itulah program Desa Brilian supaya kami lebih mengenal Desa Daliwangun. Kalau sekarang saya mengenal Desa Daliwangun, kalau saya sebut Daliwangun, saya cuma ingat batik Daliwangun. Makanya waktu pengumuman Desa Daliwangun, tuh berarti ini desanya batik Daliwangun ya. Nah, Kak, ini oh iya beneran. Jadi saya sudah pernah ke tempatnya batik Daliwangun sebelum saya mengenal desa. Gitu. Nah, sekarang mari sama-sama kita bergerak, ya kan, supaya desanya maju, berkembang, usaha UMKM-nya juga meningkat, naik kelas. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti disampaikan kepada para peternak, petani, kelompok-kelompok usaha, ayo gabung ke BRI, ayo bikin kelompok usaha BRI di BRI supaya kita dapat bantuan, supaya kita dapat perhatian dari BRI. Pak, sampai boleh Bang Lia nih punya program kayak gini, nggak ono Pak? Ya, nggak ono Pak. Paling kalau mau jadi pejabat, tiap desa kasih 1 miliar, oh nggak ono. Ya.
seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak ya. Jadi ini memang bantuan dari BRI, nggak ada unsur politiknya, nggak ada unsur apa-apa, karena memang kita bekerja sama dengan Kemendes. Jadi Kemendes dengan apa yang menangani BUMDes, ya kan, itu yang kita bekerja sama. Makanya penilainya seperti itu. Kami harapkan nanti tahun depan Daliwangun ini diikutkan lagi, kemudian bisa juara. Tidak sampai dengan 40 besar, tapi 40 besar dari 458 desa Pak. Se-Indonesia Raya masuk 40 besar itu luar biasa Pak. Butuh perjuangan itu. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Kepala Desa Daliwangun. Desa Daliwangun memiliki produk unggulan, batik Daliwangun dan peternakan sapi. Harapan kami dengan mengikuti Desa Brilian ini, produk desa kami dapat dikenal lebih luas lagi. Desa Daliwangun mengikuti program Desa Brilian tahun 2024. Dan alhamdulillah desa kami terpilih menjadi 40 desa terbaik batch 2 tahun 2024. Terima kasih pada BRI. Semoga desa kami dapat terpilih dan lebih maju dan juga berkembang. Daliwangun guyub rukun. Daliwangun guyub rukun. Daliwangun guyub rukun. Siap. Mako video model kita ini tenang. Celak Bu, monggo. Halo Mas. Halo. Mas. Oh iya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sudah divaksin untuk hari ini? Mau Sudah ya? Sudah semua ini. Sudah semua. Tanda vaksinnya copot. Oh copot, iya. Ini umur berapa tahun? Kalau ini sekitar 18 bulan. 14 bulan ya? Berarti sudah siap untuk produksi suntik. Ini sudah kawin, Sudah cuma kawin. belum positif. Kalau yang lain itu sudah. Ada BRI kayak udah. Wah, peker kan. Bisa nih bantuan nih. Nanti bagian ngarep rambenan ngono. Nanti peserta keluar ini, peserta ini. Peserta keluar. Peserta keluar. Anaknya sampai segitu lah. Buat pegang besek ya. Lah iya sih gue. Ya sing ngarep ya kok. Sama Pak Kades ya. Suara nih. Dari
sini. Ya, ya kan ke sini terus ketemu Mas Rofinya di sini ya. Terus ngobrol-ngobrol di sini. Belum, tapi kalau buat fermentasi sudah. Tapi itu limbah Limbah apa? air. Limbah jagung. Itu loh, yang di Slamper. sama ini. Empat selamper. Tapi biasanya kalau difermentasikan dikasih masuk plastik Ya. Atau belum nih lah. Belum. Apa itu? Sementara ini enggak dulu, enggak ada. Sini ini masih Contohnya. sebatas satu memang mandiri, terus kedua memang masih cara lama, belum pakai sentrat, belum pakai apa ya software, jadi kita ya ngarit biasa manual ini. Seolah-olah memang selama ini jadi penghasil harapan tapi belum menjadi unggulan. Bahasanya seperti itu. Artinya apa, masih bentuknya Pilek. karena masih disambi untuk apa bertani. Sambil bertani, Sambil ya. gitu. Utamanya di sini. Tapi tidak full untuk Kalau saya tuh binaan saya di mana itu di Kepanjen sana. Jadi dia sudah ini kemudian ini kotorannya tuh udah diolah jadi pupuk. Jadi ini harapan saya juga nanti ke sana, Mas Rofi juga bisa. Bahkan nanti bisa jadi bebas. ya, jadi kalau Bapak butuh pemateri atau yang bisa ngajari pelatihan itu cari aja Pak. Nanti kita bantu biaya pelatihannya gitu. Itu boleh Pak.